Timur Tengah telah muncul sebagai pusat strategi investasi transformatif yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi yang bergantung pada minyak. Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah meluncurkan proyek-proyek ambisius yang berfokus pada energi terbarukan, perencanaan kota futuristik, inovasi teknologi, dan eksplorasi ruang angkasa. Inisiatif-inisiatif ini membentuk kembali situasi ekonomi kawasan tersebut dan memposisikannya sebagai pemimpin dunia dalam pembangunan berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Uni Emirat Arab telah membuat langkah-langkah besar dalam memajukan ekonominya. Strategi Energi 2050 yang diluncurkan pada tahun 2017 bertujuan untuk mengurangi emisi karbon hingga 70% dan meningkatkan pangsa energi terbarukan hingga 50% dari bauran energinya pada tahun 2050. Strategi ini mencakup investasi sebesar 1 kuadriliun rupiah dalam proyek-proyek energi bersih. Inti dari visi ini adalah Taman Surya Mohammed bin Rashid Al Maktoum, proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Terletak di Dubai, pembangkit listrik ini direncanakan menghasilkan 5.000 MW listrik pada tahun 2030, yang akan memasok listrik ke lebih dari 1,3 juta rumah. Taman Surya ini merupakan contoh dari tujuan Uni Emirat Arab untuk menghasilkan 75% kebutuhan energi Dubai dari sumber-sumber bersih pada tahun 2050. Inisiatif lainnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, proyek energi nuklir pertama di dunia Arab. Beroperasi sejak tahun 2020, pembangkit listrik ini diharapkan dapat memasok 25% listrik Uni Emirat Arab setelah berfungsi penuh. Proyek ini menunjukkan komitmen Uni Emirat Arab untuk mendiversifikasi sumber energinya di luar minyak. Di luar energi, Uni Emirat Arab telah merambah ke eksplorasi ruang angkasa sebagai bagian dari upaya diversifikasi yang lebih luas. Misi Mars Emirates meluncurkan Hope Probe pada tahun 2020, menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab pertama yang mencapai Mars. Wahana ini memasuki orbit Mars pada bulan Februari 2021 dan menyediakan data berharga tentang atmosfer planet tersebut. Berdasarkan keberhasilan ini, Uni Emirat Arab mengumumkan proyek Mars 2117, yang bertujuan untuk membangun pemukiman manusia di Mars dalam waktu 100 tahun. Selain itu, misi lunar Uni Emirat Arab yang dijadwalkan pada tahun 2024 akan melibatkan pengerahan wahana penjelajah ke bulan yang selanjutnya memperkuat posisinya dalam eksplorasi ruang angkasa global. Kuwait adalah negara teluk lainnya yang melaksanakan proyek diversifikasi ekonomi yang berani. Proyek Seal City, yang diperkirakan bernilai 2,2 kuadriliun rupiah, bertujuan untuk mengubah Kuwait menjadi pusat bisnis dunia. Rencana visioner ini mencakup gedung pencakar langit setinggi 1,1 km yang monumental, Al-Burj Mubarak, yang diproyeksikan menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia. Seal City berupaya memadukan bisnis, pertukaran budaya dan pariwisata, sambil berfokus pada industri seperti keuangan, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2045, kota ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB non-minyak Kuwait, yang menandai langkah besar dalam mengurangi ketergantungannya pada ekspor minyak. Qatar, seperti negara-negara tetangganya, memanfaatkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Menjelang Piala Dunia FIFA 2022, Qatar menginvestasikan lebih dari 3,6 kuadriliun rupiah dalam proyek infrastruktur, termasuk stadion baru, jalan raya, dan perluasan bandara internasional Hamad. Namun, ambisi Qatar jauh melampaui Piala Dunia. Visi Nasional 2030 berfokus pada diversifikasi ekonomi melalui pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, energi terbarukan, dan inovasi teknologi. Aspek penting dari visi ini adalah jaringan kereta api nasional Qatar, yang akan menghubungkan negara tersebut, mengurangi kemacetan lalu lintas,
dan meningkatkan konektivitas untuk bisnis dan pariwisata. Oman telah memulai transformasi ambisius melalui Zona Ekonomi Khusus DUM, proyek senilai 324 triliun rupiah yang bertujuan mengubah kota pesisir DUM menjadi pusat logistik dunia. Rencana tersebut mencakup pembangunan pelabuhan dan fasilitas energi terbarukan. Inisiatif ini memposisikan Oman sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan dunia sambil berfokus pada industri yang berkelanjutan dan inovatif. Sejalan dengan visi Oman 2040, proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan minyak dan menciptakan peluang kerja baru bagi populasi muda yang terus bertambah. Hal ini juga meningkatkan peran Oman sebagai pemain penting dalam industri maritim. Arab Saudi mempelopori inisiatif Visi 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mendiversifikasi ekonomi melalui pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan. Inti dari visi ini adalah proyek NEOM, investasi senilai 8,1 kuadriliun rupiah untuk menciptakan kota pintar futuristik dengan luas 26.500 km persegi di Provinsi Tabuk. NEOM dirancang sebagai laboratorium kehidupan yang mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, robotika, dan energi terbarukan. Salah satu proyek utama NEOM, The Line, adalah kota linear yang membentang sejauh 170 km tanpa mobil, jalan, atau emisi karbon. Dirancang untuk menampung 9 juta penduduk, kota ini akan sepenuhnya bergantung pada sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. The Line mewujudkan kehidupan perkotaan vertikal dengan lapisan ruang hunian, komersial, dan rekreasi yang saling terhubung. Pembangunan dimulai pada tahun 2021, dan sebagian proyek diharapkan beroperasi pada tahun 2030. Komponen lain dari NEOM adalah Osagon, kota industri terapung berbentuk segi delapan, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang manufaktur dan logistik melalui teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan. Dijadwalkan selesai pada tahun 2030, kota ini akan menjadi tuan rumah bagi industri-industri maju, termasuk energi bersih dan bioteknologi. Kota ini juga menampilkan Trojena, resor pegunungan sepanjang tahun yang diproyeksikan akan dibuka pada tahun 2026, yang memiliki kegiatan luar ruangan seperti bermain ski, hiking, dan olahraga air, yang memadukan pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan. Lokasi strategis Timur Tengah dan sumber daya yang melimpah, telah menjadikannya titik fokus persaingan geopolitik. Investasi seperti NEOM dan misi luar angkasa Uni Emirat Arab bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga alat untuk pengaruh regional dan dunia. Proyek-proyek ini menunjukkan aspirasi negara-negara Teluk untuk memimpin dalam inovasi dan keberlanjutan, yang seringkali menyebabkan persaingan di antara mereka sendiri dan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, proyek-proyek ambisius ini juga menimbulkan kekhawatiran, keterlibatan investor internasional dapat menciptakan ketergantungan asing di sektor-sektor penting seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan. Misalnya, NEOM telah menarik minat dari raksasa teknologi dunia yang dapat mempengaruhi otonomi kawasan di bidang-bidang utama. Keberlanjutan lingkungan tetap menjadi kesulitan lain. Proyek konstruksi skala besar seperti NEOM dapat menyebabkan kerusakan habitat dan berkurangnya sumber daya. Investasi Uni Emirat Arab dalam energi nuklir, sambil mengurangi emisi karbon, menimbulkan kekhawatiran tentang pengelolaan dan keselamatan limbah nuklir. Demikian pula, ladang surya besar seperti Taman Surya Mohammed bin Rashid Al Maktoum membutuhkan penggunaan lahan yang besar, yang berpotensi mempengaruhi ekosistem lokal. Terlepas dari kesulitan ini, investasi transformatif Timur Tengah membentuk kembali kondisi ekonomi dan teknologi kawasan tersebut. NEOM Arab Saudi, dengan proyek-proyek visionernya seperti The Line dan Osagon, mencontohkan pergeseran menuju kehidupan perkotaan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi.
Langkah Uni Emirat Arab dalam energi terbarukan dan eksplorasi ruang angkasa menggarisbawahi ambisi kawasan tersebut untuk memimpin dalam keberlanjutan dan inovasi dunia. Sementara investasi ini memiliki potensi yang sangat besar, mereka juga menyoroti keseimbangan yang rumit antara kemajuan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan dinamika geopolitik. Apa pendapat Anda tentang proyek di Timur Tengah ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.